Saya punya koin tahun 1927, digunakan di seluruh Palestina. Ini mata uang Palestina yang sekarang sudah musnah. Itu ada tulisan Ibraninya loh. Ya? Itu ada tulisan Ibraninya. Boleh dicek? Boleh saya cek? Ada? Terang aja Mas Ibrani. Emang ada kenapa? enggak? Memang dengerin. Boleh nggak saya cek? Boleh nggak saya lihat? Memang jelas ini memang bahasa Ibrani kok. Yang ingin Anda sampaikan bahwa Dulu Palestina ada berusaha dihapuskan. Sekarang berusaah dihapuskan oleh Israel. Iya. Itu yang terjadi sekarang. Bener nggak? Ada tulisan bahasa Ibrani. So what gitu loh. Memang bahasa Ibrani. Itu bahasa apa? Bahasa Ibrani. Karena Palestina, wilayah Palestina itu didiami oleh orang Yahudi. Monica jangan membodohi semua ya. Yahudi, dengerin, Yahudi, Kristen, Islam hidup kompak rame-rame di bumi Palestina. Mereka bertempur sejak tahun 1948 dengan kedatangan bangsa terkutuk yang namanya Israel. Shalom, salam, sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua teman-teman. Sekalian pada video kali ini kita akan melihat soal statementnya dari Beb Haikal ya semua. Tahu ya siapa dia anggota dari kelompok. Apa semuanya pasti tahu cuman yang bikin saya lucu adalah dia mempermalukan Palestina guys. Kenapa bisa dia mempermalukan Palestina ya dia ngomong seperti ini nih. Kita langsung nonton videonya. Mari kita simak video berikut ini. Saya punya koin tahun 1927, digunakan di seluruh Palestina. Ini mata uang Palestina yang sekarang sudah musnah. Itu ada tulisan Ibraninya loh. Ya? Itu ada tulisan Ibraninya. Boleh dicek? Boleh saya cek? Ada? Terang aja Mas Ibrani. Emang ada kenapa? enggak? Memang dengerin. Boleh nggak saya cek? Boleh nggak saya lihat? Memang jelas ini memang bahasa Ibrani kok. Yang ingin Anda sampaikan bahwa Dulu Palestina ada berusaha dihapuskan. Sekarang berusaah dihapuskan oleh Israel. Itu yang terjadi sekarang. Bener nggak? Ada tulisan bahasa Ibrani. So what gitu loh. Memang bahasa Ibrani. Itu bahasa apa? Bahasa Ibrani. Karena Palestina, wilayah Palestina itu didiami oleh orang Yahudi. Monica jangan membodohi semua ya. Yahudi, dengerin, Yahudi, Kristen, Islam hidup kompak rame-rame di bumi Palestina. Mereka bertempur sejak tahun 1948 dengan kedatangan bangsa terkutuk yang namanya Israel yang berasal dari Austria. Nah dari situ ya dia tunjukin sebuah koin dia, mengatakan bahwa ini sebenarnya adalah mata uang Palestina yang sudah punah. Katanya Palestina punya mata uang punah tahun 1920-an dan kemudian pada 1948 datanglah Yahudi dari Austria yang membuat. Akhirnya ini punah apa-apaan coba nah. Dia kan sudah disikat juga itu sama Pak Bambang Nursena kan bagaimana Pak Bambang bilang bahwa ini uang sebenarnya. Bukan uang dari negara Palestina tetapi uang itu sebenarnya adalah uang yang dimiliki oleh banknya Israel karena di situ ada tulisan Palestina di bawahnya. Ada tulisan bagaimana ada Israel Erage, yang mana di situ adalah bumi Israel, atau tanah Israel dan itu menunjukkan bahwa Palestina milik Israel seperti itu. Sebenarnya dalam koin itu justru koin ini yang membuat adalah kelompok Zionis. Israel gitu loh nah benar-benar dia bikin malu sebenarnya sejarahnya dia. Tidak tahu tapi banyak banget dia bicara. Mari kita simak video penjelasan dari Bambang Nursena. Sendiri lihat-lihat apa ya di dunia medsos itu. Saya menemukan gambar ini. Nih saudara-saudara. Mata uang Palestina katanya. Ya, Anda tulis misalnya Palestine coin. Ini terbit tahun 1927, tertulis dalam bahasa Arab. Koinnya ini bahasa Latin dan bahasa Ibrani. Nih saudara-saudara, bahasa Arabnya tertulis Palestine, bahasa Inggrisnya tertulis Palestine, bahasa Ibrani tertulis Palestina, koma ya, huruf alef dan huruf yod.
Lalu orang kan nggak ngerti bahasa Ibrania ini. Ini bukti bahwa negara Palestina sudah ada sebelum Israel. Israel baru berdiri tahun 1948. Palestina sudah punya mata uang. Katanya gitu. Ayo kalau Anda nggak ngerti sejarah. Oh iya ya, bener ya. Terus Anda lihat cari di Google yang lain. Picture, bener ini. Mata uang, apa namanya, kertasnya juga ditemukan. Lah ini mata uang kertasnya. Palestina, ini berapa ini? One Palestine Pound, 1 pound Palestina. Ya, kemudian ini terbit tahun 1939, ini mata uang Palestina. Loh, ini berarti negara Palestina sudah ada. Lalu orang bikin hoax lagi. Negara Timur Tengah, salah satu yang mengakui kedaulatan Indonesia adalah Palestina. Loh, negaranya belum ada kok. Bagaimana diakui Palestina? Tapi yang namanya itu ya, Anda hanya percaya internet tanpa melihat cross checknya. Kacau. Ini betul, mata uang ini mata uang Palestina betul. Tapi ini bukan negara Palestina, bro. Mata uang ini diterbitkan ya oleh yang namanya Anglo-Palestine Bank. Anglo-Palestine Bank itu yang mendirikan siapa? Yang mendirikan itu jaringan gerakan Zionis yang dipimpin oleh Theodor Herzl. Dan bank ini namanya Anglo-Palestine Bank ini berdiri tahun 1902. Karena apa? Dalam visi kenegaraan yang diimpikan oleh Theodor Herzl, pendiri Zionisme itu, kita harus punya bank, kita harus menguasai uang. Lalu mereka mendirikan bank dinamakan Anglo-Palestine Bank. Bank itu yang sekarang menjadi Bank Leumi di Israel. Jadi ketika pada saat Perang Dunia Pertama, ya, Inggris menang perang sama Jerman, Turki waktu itu temennya Jerman. Sebagai bangsa yang kalah perang, otomatis kedaulatan wilayahnya dimiliki oleh pemenang perang. Yang menang perang Inggris, lalu lahirlah yang namanya Deklarasi Balfour. Ketika Palestina, tempat yang namanya Palestina, teret Israel itu di bawah mandat Inggris, inilah mata uang yang berlaku. Yang tanda tangan ya ini adalah orang mandat Inggris juga, ini tertulis di sini. Nah, kemudian yang kedua orang lupa. Ada di situ tertulis Ibraninya itu Palestina. Kemudian koma, alef, yod itu artinya apa? Alef itu eret, yod itu Yisrael. Jadi Palestina, eret Yisrael. Palestina, tanah Israel. Jelas ya? Jadi ini bukan mata uang negara Palestina. Negara Palestina belum ada. Negara Palestina adanya setelah PLO, Yasser Arafat. Ya, karena apa? Menandatangani perjanjian damai sama Israel, maka muncullah otoritas Palestina. Kalau kita mau buktikan sebenarnya bisa loh, cuy. Coba kita buktikan aja ya dengan pound Palestina. Ya, di sini kan ada tulisan pound Palestina ya. Dikatakan bahwa pound Palestina ini, atau dibilang di sini ya, pound Palestinae Eretz Yisraeli, Palestina di bumi Israel dalam bahasa Ibraninya ya, seperti itu ya, merupakan mata uang di mandat Britania atas Palestina dari 1 November 1927 ya sampai 14 Mei 1948, dan di negara Israel dari 15 Mei 48 sampai 23 Juni 1952, yang kemudian digantikan oleh lira Israel. Jadi mata uang yang sebelumnya tadi adalah Pound Palestinae Eretz Yisraeli, kemudian diganti dengan lira Israel. Pound Palestina juga merupakan mata uang di Transjordania hingga tahun 1949 ketika digantikan oleh dinar Yordania, dan tetap digunakan di tepi barat yang dikuasai Yordania hingga tahun 1950. Di jalur Gaza, pound Palestina tetap beredar hingga bulan April 1951 ketika digantikan oleh pound Mesir. Jadi ini sebenarnya ya
mata uang ini sebenarnya bukan mata uang dari negara Palestina. Karena di sini Palestina currency board ini ada bahasa Ibraninya di sini. Di sini ya, bahasa Arab, bahasa Ibrani, dan ini dikeluarkan sebenarnya oleh bank dari Yahudi. Kira-kira seperti itu sebenarnya. Seperti yang dibilang oleh Pak Bambang Nursena. Karena Palestina sendiri sebenarnya pada zaman itu belum ada mata uangnya karena dia belum negara kan gitu cuy. Ya mudah-mudahan ini mencerahkan, membuka mata pikiran kita supaya nggak ya asal percaya lah ya orang nipu-nipu, tapi kita sendiri karena dibutakan oleh cinta ini kita nggak tahu. Bagi kakak yang terberkati dengan konten-konten kami di gereja YouTube, yak share dan bagikan video ini kepada orang-orang tersayang dan cukup tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus Maha Dahsyat. Tuhan memberkati. Terima kasih sekalian, sekian video kali ini dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Sharing renungan buat hari ini gereja YouTube tentang merindukan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan sampai pada puncak atau titik yang tinggi ketika kita merindukan Tuhan. Sejatinya, tidak banyak orang percaya yang sungguh-sungguh memiliki hati yang merindukan Tuhan. Hal itu tidak bisa kita bangun dalam satu hari, satu minggu, satu bulan, atau satu tahun. Tetapi ini harus kita bangun dari waktu ke waktu. Sebab hati kita telah terikat dengan banyak kesenangan, dan kesenangan-kesenangan itu menjadi selera yang menghiasi jiwa kita dan sekaligus membelenggu. Dari kecil, memang kita telah terdidik, diasuh oleh dunia sekitar kita untuk menyenangi objek-objek tertentu. Maka selera kita dibangun terhadap objek-objek tertentu tersebut. Jadi tidak heran kalau ada di antara kita yang kesenangannya kendaraan, wisata, perhiasan, dan lainnya. Hal ini sudah menjadi bagian integral atau bisa dikatakan melekat, inheren dalam hidup seseorang. Tetapi ketika kita mengenal Tuhan yang benar, mengenal Allah yang benar, hubungan kita dengan Tuhan harus seperti hubungan suami istri. Rupanya tidak ada gambaran hubungan yang eksklusif yang dapat menunjukkan hubungan kita dengan Kristus selain hubungan suami istri. Efesus 5 ayat 31-32. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi ada rahasia hubungan antara suami istri. Sebenarnya, cinta sejati seperti yang dirancang Allah sejak semula, sulit ditemukan atau hampir tidak ditemukan. Mengapa? Karena semua manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah ini maksudnya tidak mencapai moral kesucian seperti standar yang Allah kehendaki. Jadi kalau manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah atau moralitasnya kurang, tidak sesuai dengan standar Allah, bagaimana bisa mencintai pasangannya dengan cinta yang ideal? Tetapi kalau pasangan suami istri tetap setia, bertumbuh di dalam kedewasaan rohani, maka akan tercapainya cinta yang ideal, yang dimaksud di dalam Alkitab. Fakta yang kita temukan di dalam kehidupan adalah seperti yang digambarkan di kisah perjamuan kawin di Kana. Orang memberikan anggur yang baik dulu, kemudian anggur yang kurang baik. Dan kenyataannya, banyak pasangan begitu. Tahun pertama, masih bulan madu. Tahun kedua, bulan madu. Tahun ketiga, bulan-bulanan. Makin tahun, makin pudar. Apalagi kalau sudah mulai ada kebosanan. Mudah terjadi percekkokan, pertikaian, sampai perselingkuhan. Maka, cinta yang dia miliki terhadap sesama, juga dalam konteks ini kepada pasangan, tidak mungkin ideal juga. Kecuali sepasang suami istri sama-sama bertumbuh dewasa, nanti akan sampai pada titik idealisme cinta pasangan itu. Banyak orang Kristen memiliki cinta mula-mula terhadap Tuhan yang begitu menggelora. Tiap hari rasanya mau ke gereja, baca Alkitab, tidak mau baca yang lain, tidak mau nonton TV, maunya berdoa. Tetapi seiring berjalannya waktu, cinta mula-mula itu mulai pudar. Dan itu bisa terjadi juga terhadap kita, termasuk para hamba Tuhan. Setelah pudar, menjadi tawar. Mestinya cinta itu tetap terbawa terus sampai menjadi permanen. Masalahnya, cinta mula-mula sering situasional sifatnya. Yang Tuhan kehendaki adalah cinta yang permanen kepadanya, intimasi. Jadi kalau Alkitab Perjanjian Baru bicara soal kerajaan surga, pikiran kita jangan hanya hal masuk surga, terhindar dari neraka. Bukan hanya itu,
melainkan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, dimuliakan bersama dengan Yesus, menjadi mempelai Kristus. Sama dengan firman yang mengatakan, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sampai kepada Bapa adalah bentuk eksklusivitas, keintiman yang khusus. Tuhan mau kita eksklusif. 1 Korintus pukul 6:17, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Ini masalahnya, menjadi satu roh dengan Allah. Jadi semua bisa saja kita lakukan atau kita makan kerana halal, tetapi tidak semua hal berguna. Kalau tidak berguna, kita tidak boleh lakukan. Berguna tidaknya, tergantung apakah ini memuliakan Tuhan atau tidak. Karena kita tidak mau diperhamba oleh siapapun dan apapun, kita diperhamba oleh Tuhan. Ini sulit sekali, tetapi kita harus berjuang. Berjuang terus untuk betul-betul memperolehi hidup kita dengan benar di hadapan Tuhan. Menjaga kesucian, membangun karakteristik sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, sampai kita bertemu satu titik misteri dengan Allah. Bagi kakak yang terberkati dengan konten-konten kami di gereja YouTube, share dan bagikan video ini kepada orang-orang tersayang dan cukup tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus Maha Dahsyat. Tuhan memberkati. Terima kasih sekalian, sekian video kali ini dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Cukup $10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat menjadi dampak, menjadi bagian pembagian Alkitab gratis. Saudara gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia? Saya percaya pasti mau. Dari gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia. Pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia. Jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab, membagikan kabar baik, dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan, kita gunakan channel gereja YouTube, untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa? Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan yaitu melalui Alkitab gratis. Nah kalau ini bisa, terjadi 1 juta penduduk Kristen, Indonesia bisa membaca Alkitab maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan. Saudara-saudara gereja YouTube, kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini, agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisihkan $10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat berbagi, berdampak memuliakan nama Tuhan Yesus. Ikutan detailnya ada di kolom deskripsi atau bisa melalui rekening gereja YouTube yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita nomor bank BRI 04210034205666 dengan menulis P8, artinya program ke-8 gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.